Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimulakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali di majelis ilmu dalam kondisi sehat, dalam kondisi longgar, dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam. Karena apa? Tidak semua hamba Allah diberi kesempatan untuk bisa mendatangi majelis ilmu kecuali mereka yang diberi petunjuk oleh Allah, mereka yang dimudahkan langkah-langkah kakinya dan senantiasa dibimbing oleh Allah. Oleh sebab itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, limpahan taufik, nikmat, hidayah, sehingga kita masih tetap menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kondisi hujan yang begitu deras selama pekan ini, selama hari-hari ini, terutama hari ini pun mulai hujan deras, dimulai sejak siang ya. Jadi sudah siang itu Masya Allah, mulai pukul 12 ya, itu sudah mulai hujan. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kondisi juga masih gerimis ya. Tapi hal ini tidak menyurutkan langkah kaki kita, mengayunkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Makanya para jamaah, pernah suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayunas bala indallah, asyadul bala indallah." Nabi ditanya oleh sahabat, apa pertanyaannya? "Wahai Rasulullah, kira-kira manusia yang seperti apa yang paling berat ujiannya?" Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi, kira-kira manusia seperti apa yang ujiannya paling berat? Maka Rasul, maka Nabi menjelaskan, wa asyadul bala, ujian yang paling berat yang Allah berikan adalah kepada al-anbiya, para nabi. Jadi ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian yang diberikan kepada para nabi. Para nabi mengalami ujian yang paling berat. Kenapa? Karena nabi itu adalah pilihan Allah. Nabi manusia yang istimewa, nabi yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Nah, ini berat. Jadi kalau kita sekarang ini yang paling berat ini apa? Ya, para dai-dai, para ustadz-ustadz, mubalik-mubalik yang menyampaikan agama Islam, tauhid, ini berat. Contoh saja viral di media, mungkin kalau kita sudah tahu, yang suka memegang medsos, HP di medsos, terjadi penembakan. Nah, ini berat. Ya.
terutama para pendukungnya, harus mereka menghadapi syahid di pantai. Kenapa? Tujuannya cuma ingin menghabisi ulama-ulama yang tidak sejalan dengan mereka yang tidak senang dengan dakwah Islam. Mereka ingin menegakkan agama Allah, itu pasti. Dan itu terus panjang zaman sampai datangnya hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya berat. Ketika Nabi ini sudah wafat, maka kata Nabi, para anbiya ini sudah meninggal setelah ujian-ujian mereka alami, dibunuh, diteror, dipenjara, diusir. Itu para nabi, ya. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan pada zaman Bani Israil itu ada 300 nabi yang dibantai oleh kaumnya sendiri dalam waktu 1 hari. Itu 1 hari. Tapi berbeda tempat. 1 hari 300 nabi dibantai, dibunuh sama umatnya. Kenapa? Ya, karena mereka tidak senang dengan dakwah tadi. Ini dakwah itu nggak senang. Yang biasanya orang ngajak, ya, artinya Nabi tadi kan mengajak supaya kaumnya, umatnya itu menyembah Allah saja, memurnikan tauhid. Nah, kebiasaan kaumnya, umatnya ini kan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa, menyembah batu, pohon dan sebagainya. Ya, ini nggak terima, dibunuh. Ya, itu. Subhanallah, ini sejarah. Jadi kalau kondisi yang seperti ini saat ini, ketika ada orang memperjuangkan agama Allah, mereka kemudian dimusuhi, ya, dipenjara, dibunuh, itu sudah subhanallah. Makanya sampai diagendakan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 30. Nanti dibuka di rumah, ya. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 30. Apa kata Allah? Allah SWT berfirman, wa in yamkuru bikal ladina kafaru linbuduka haituluka itrusuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Perhatikan ayat ini. Dan ingatlah wahai Muhammad, ya. Jadi ini informasi dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang saat itu Nabi mengalami ujian yang berat. Apa ujiannya? Difitnah, dimusuhi, bahkan beliau mau dibunuh sama Abu Jahal. Ketika Nabi ini sholat di pinggir Ka'bah, datang Abu Jahal bawa tali, jadi ingin menjerat lehernya Nabi. Bahkan Nabi ketika beliau ruku ini, punggungnya dikasih kotoran sama Abu Jahal dan konco-konconya. Siapa yang bersihkan? Fatimah bersihkan. Nabi tetap sholat. Terus ketika mau jirat lehernya Nabi, Allah berikan bantuan, seakan di depan Abu Jahal ada makhluk yang besar atau singa yang besar yang ingin merekamnya. Akhirnya nggak jadi. Jadi berdasarkan surat Al-Anfal ayat 30, dan ingatlah ketika mereka, siapa? Orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang musyrik Quraisy Mekah itu ingin merencanakan tipu daya kepada dirimu. Tujuannya apa? Untuk memegang kamu, menculik kamu, diculik, atau memenjarakan kamu, atau membunuh kamu, atau mengusir kamu dari kota Mekah. Gak usah khawatir Muhammad. Rencana mereka yang jahat itu pasti akan terungkap, akan dikalahkan. Dan Allah sebaik-baik tipu daya. Ini para jamaah, kalau dari dulu sampai sekarang, nanti sampai hari kiamat kita merasakan informasi ini dengan dunia medsos sudah terbuka jelas. Ketika ada pembantaian umat Islam, ya, di antara kelompok ini yang betul-betul menyuarakan Islam yang sangat kental,
yang sangat tegas. Ketika ada orang nggak seneng, itu biasa. Mereka membuat tipu daya dengan rencana jahat, difitnah, diadu domba. Itu sudah sunatullah. Kenapa? Karena para nabi itu ujiannya berat. Lah setelah nabi, sahabat tanya, siapa setelah nabi ujian berat? As-solihun, as-solihun, orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang soleh ini ujiannya berat. Jadi bapak, ibu, saya, ketika kita pengen soleh, ini ujiannya berat. Ya. Mungkin pertama yang memusuhi bukan tetangga kita, bukan teman kita, bukan keluarga. Yang nggak senang ini keluarga kita. Mulai kita rajin sholat, rajin ngaji, tumbuh sunnah-sunnah Nabi, ya, dengan pakai celana agak cingkrang, mungkin sarungnya, pakaiannya agak sedikit Islami. Ini sudah, kamu kok aneh sekarang, kamu kok beda dengan itu. Terus dicerca, dibully, nah, sampai kemudian terjadi perdebatan. Nah, jadi para jamaah itu orang soleh. Makanya orang soleh itu adalah orang-orang yang senantiasa dia melanjutkan perjuangan Nabi. Ya. Jadi kalau bapak, ibu, mas-mas ini betul-betul soleh, berjuang untuk agama Islam, lanjutkan. Terus kita nggak mampu dakwah, ya kita dulu. Kita dakwahi kita dulu, kita perbaiki diri kita. Kalau kita berusaha untuk baik, berusaha ngajar, ayo ngaji, ayo kita belajar. Kenapa? Hidup ini sekali, gunakan sebaik-baik mungkin. Solehkan diri kita dan solehkan teman kita. Jangan sampai mereka bergelimang dosa dan terombang-ambing dalam kesesatan. Dimanapun kita berteman, ya, kita harus mengajak mereka. Di kantor, di pabrik, pasar, warung, nggak apa-apa, jagongan, sampai ngopi, sholat, let's go, ada aja. Atau di masjid, dimanapun kita berada, kita sedang ngobrol jagongan, kita ajak. Kenapa? Tugas Nabi sudah selesai, ya, sudah selesai. Tinggal generasi kita ini saat ini yang meneruskan perjuangan Nabi. Mereka yang sudah syahid 6 orang mendahului kita, syuhada, dipanggil oleh Allah, dibunuh sama orang kafir. Yang bunuh orang kafir, jelas. Kenapa? Tanpa alasan yang jelas. Nah, ini. Makanya waktu saya lihat ada berita update tadi, yang memandikan itu mencium bau harum, baunya harum. Jadi tanda-tanda kesahitan itu biasa jenazah itu harum, senyum, bersih, badannya lentur, gak kaku. Nah, ini tanda-tanda syahid. Nah, itu. Jadi orang-orang yang betul-betul dia itu syahid di jalan Allah, baik ketika mencari ilmu mati, sholat mati, meninggal, sedang baca Quran, datang pengajian meninggal, apapun ketika dia melakukan kebaikan meninggal dunia, entah dibunuh, entah ketabrak, entah sakit, atau meninggal secara mendadak, itu syahid. Tapi 6 orang itu syahidnya tinggi, syahidnya paling tinggi. Kenapa? Syahid yang dimana mereka dibunuh sama orang kafir. Jadi kalau sudah dibunuh sama orang kafir, maka syahidnya paling tinggi daripada syahid-syahid dunia. Syahid dunia itu apa? Syahid ketika sholat, kita sholat, rukuk, sujud, mati, meninggal. Membaca Quran, kita meninggal. Ya, atau sedang kita jagongan tentang agama, ngobrol baik, meninggal dunia kita di situ. Atau sedang lihat video yang baik, pengajian atau informasi Islam, meninggal. Syahid itu syahid, ya. Atau sedang sakit, tenggelam, berenang, tertimpa bangunan atau batu atau pohon, ya, itu syahid. Tapi syahid dunia. Nah, ini syahid orang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah syahid dunia dan akhirat. Di dunia dia ini syahid dan hidup rohnya mereka
pelataran surga. Nah itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, begitulah Nabi menjelaskan, semakin agamanya kuat, ujiannya ditambah. Semakin agamanya lemah, ujiannya di-stop. Sampai situ dulu. Ya. Jadi kalau ada orang itu semakin baik, naik, ujiannya ditambah. Tapi kalau dia nggak baik lagi, nggak nambah, ya sampai situ sudah. Jadi takaran ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya. Semakin dia nambah imannya, ditambah lagi ujiannya, pahalanya tambah lagi terus. Nah seperti itu. Jadi para jamaah dirahmati Allah SWT, maka yang perlu kita fahamkan dalam diri kita adalah jadilah kita orang yang soleh, yang dimana kesolehan itu adalah untuk berjuang di jalan Allah.